Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 299, Wortel dan Tongkat. Apa yang ditunggu Mukiki? Dia ingin memastikan bahwa Liu Sulung dapat menemukan perhiasan itu dan yakin untuk mendapatkannya. Setelah mendapat jawaban pasti, Mukiki mengambil cuti sehari di Sengting untuk menghadiri rapat di Huangyao. Sebenarnya, dia merasa gugup. Bagaimanapun juga, itu adalah tempat di mana Xiao Xiao bekerja. Sekarang setelah dia pergi ke tempat itu, dia merasa sedikit aneh. Rapat dimulai pukul 9. Sekretaris saya akan menjadi asisten Anda. Dia akan membantu Anda menyiapkan dokumen dan berkoordinasi dengan Anda. Ibu, apakah Ibu juga akan datang? Dia akan menunggu di pintu saja. Dia khawatir kamu akan gugup. Namun, dia lebih khawatir kamu akan diganggu. Seng Xiao membantu Mukiki membetulkan kerah mantelnya. Kemudian, dia memeluknya dan mencium keningnya. Kamu akan baik-baik saja tanpa aku, kan? Tentu saja. Mukiki tersenyum dan menunjukkan dokumen di tangannya. Seng Xiao tidak membaca lamaran itu karena dia percaya pada anak kecilnya. Kemudian, mereka masuk ke mobil dan menuju ke Huangyao. Sesampainya di sana, Seng Xiao berjalan masuk ke gedung bergandengan tangan dengan Mukiki. Semua staf sangat gembira melihat pengantin muda yang legendaris itu. Mereka telah membuat tebakan-tebakan liar tentang wanita yang akan memenangkan hati sang putra mahkota. Mereka telah memikirkan semua jenis wanita. Namun, mereka tidak pernah menduga bahwa dia akan menjadi gadis berusia 19 tahun. Di Huangyao, ketika staf wanita dengan kemampuan luar biasa tahu bahwa mereka telah kalah dari seorang gadis kecil, mereka merasa kecewa. Sekarang, setelah mencuri pria idaman mereka, dia ada di sini sekarang untuk mengadakan pertemuan karena dia adalah penanggung jawab perjamuan untuk para VVIP. Itu membuat mereka merasa lebih marah. Dunia ini sungguh aneh. Kerumunan menyaksikan Seng Xiao memimpin Mukiki ke pintu ruang pertemuan. Ketika sekretaris Mama Seng melihat mereka, dia menghampiri mereka dan menyapa mereka dengan sopan. Putra mahkota, Nyonya muda. Aku akan menyerahkannya padamu. Seng Xiao mencium kening Mukiki lagi sebelum pergi. Nona muda, staf Departemen Perencanaan sudah menunggu Anda. Apakah ada dokumen yang perlu saya siapkan? Tolong bantu saya memfotokopinya. Mukiki menyerahkan dokumen itu kepada sekretaris. Karena dia sekretaris Mama Seng, dia akan percaya padanya. Setelah beberapa menit, sekretaris itu membawa setumpuk dokumen kembali ke Mukiki. Sudah hampir waktunya. Kita harus masuk sekarang. Berapa banyak orang yang ada di departemen itu? Sekitar 15. 15. Dan tidak ada yang bisa memberikan proposal yang bagus. Sekretaris itu tersenyum dan membukakan pintu untuk Mukiki. Ketika Mukiki masuk ke ruang rapat, dia melihat sekelompok staf yang apatis. Jadi, ini adalah Departemen Perencanaan Huangyao, tak bernyawa dan tak bersemangat. Ada 4 karyawan lama. Mereka semua laki-laki. Dan ada 4 perempuan. Seperti yang lainnya, mereka semua adalah pemuda. Dari mata mereka, Mukiki dapat melihat bahwa mereka sangat meragukan kemampuannya. Tentu saja, dia masih muda dan awam. Bagaimana dia bisa menangani pekerjaan penting seperti itu? Namun, Mukiki tidak peduli. Dia membiarkan sekretaris membagikan dokumen kepada mereka masing-masing. Ketika mereka melihat proposal itu tidak ditulis dalam format yang benar, mereka tidak merasa ingin membacanya sama sekali. Mukiki tidak ingin terburu-buru. Dia pergi ke kursi utama dan menyapa mereka. Senang bertemu dengan kalian. Saya Mukiki, penanggung jawab jamuan makan untuk tamu VVIP tahun ini. Saya harap kita bisa rukun dan bekerja sama dalam beberapa minggu ke depan. Mereka menepuk tangannya pelan. Sekarang, mari kita baca isi proposalnya. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Nonamu, saya tidak akan membaca proposal semacam ini. Salah satu karyawan lama memprotes. Proposal ini tidak ditulis dengan benar. Poin-poin utamanya adalah, saya sangat khawatir tentang bagaimana acara ini akan berlangsung tahun ini. Tidakkah kau akan mengkhawatirkan hal yang sama tanpaku? Mukiki tidak takut pada pria itu hanya karena dia lebih tua. Kau mengatakan bahwa lamaran itu buruk. Sudahkah kau membacanya? Apa yang tertulis di halaman pertama? Pria itu tidak menyangka bahwa Mukiki akan menanggapi seperti itu. Dia tercengang. Bagaimana dengan ini? Aku tahu kalian semua adalah pekerja berpengalaman. Ada yang telah bekerja selama 2 atau 3 tahun dan ada yang bahkan lebih dari 10 tahun. Agak tidak enak bagi kalian untuk mendengarkan seorang gadis muda sepertiku. Aku mengerti itu. Jadi, tolong tutup lamaran ini dan kita akan saling mengenal terlebih dahulu. Sekretaris itu berkeringat dingin tadi karena dia tahu bahwa staf akan memandang rendah Mukiki. Mereka adalah pekerja berpengalaman. Jadi, meskipun mereka tidak dapat mengajukan proposal yang bagus, mereka tetaplah ahlinya. Mengapa mereka harus mendengarkan orang awam yang tidak tahu apa-apa? Nonamu, saya ingin jujur dengan Anda. Sebagai mahasiswa ilmu forensik, apakah Anda tahu apa itu perencanaan?
Anda mengetahuinya dengan baik. Namun, apakah Anda telah membawa kemajuan bagi Huang Yao selama bertahun-tahun ini? Mu Qiki membantah. Perjamuan untuk para VVIP adalah program penghargaan bagi pelanggan terhormat Huang Yao. Selain itu, ini adalah acara pemasaran untuk koleksi berikutnya. Kita perlu membuat pelanggan lama merasa bahwa mereka masih tamu terhormat, tetapi pada saat yang sama membuat pelanggan baru merasa bahwa Huang Yao dapat memberikan layanan terbaik kepada mereka, seperti kualitas terbaik dari berlian kita. Kriteria apa yang telah Anda penuhi selama bertahun-tahun ini? Saya telah membaca laporan kinerja departemen Anda selama 3 tahun terakhir. Apakah otak Anda kosong? Anda tidak memberikan wawasan baru. Anda hanya melakukan semuanya dengan cara yang sama setiap saat. Ketika Anda meragukan kemampuan saya, pikirkan tentang apa yang telah Anda lakukan saat berada di posisi ini. Mu Qiki langsung menunjuk masalah mereka. Pria itu kehilangan kata-kata. Mengapa kakek memintaku, seorang pemula, untuk menangani ini? Alasannya cukup sederhana. Dia pikir departemen perencanaan sudah kehilangan tujuannya. Tidak perlu mempertahankannya lagi. Kalian semua melakukan segala macam hal untuk mempertahankan pekerjaan kalian. Namun, setelah bertahun-tahun melakukan sesuatu dengan setengah hati, apakah menurutmu kakek tidak akan menyadarinya? Apakah dia bodoh? Jadi, dia memintaku datang ke sini untuk mengingatkan kalian bahwa jika kalian terus melakukan ini, kalian tidak akan datang ke sini untuk rapat tahun depan. Jadi seperti aku. Semua orang terkejut saat mendengarnya. Jadi, terserah padamu apakah kau mau bekerja sama atau tidak. Jika kau mau bekerja sama, aku akan menanggung kesalahan sepenuhnya jika terjadi kesalahan. Namun jika tidak, aku dapat menyarankanmu untuk menyerahkan surat pengunduran dirimu atau kau akan mendapat surat pemberhentian nanti. Itu akan memalukan. Sekretaris itu terkesan dengan cara Mu Qiki menangani situasi tersebut. Dia menggunakan pendekatan wortel dan tongkat dengan sempurna. Dia layak menjadi tunangan putra mahkota. Jadi, apa pilihanmu? 15 karyawan saling bertukar pandang. Pada akhirnya, mereka memilih untuk bekerja sama. Nonamu, mari kita mulai dengan poin-poin pentingnya. Kami akan bekerja sama dengan Anda.